Singapura itu Taiwan tuh nama manajer itunya menyatakan bahwa ke depan itu kantor itu fungsinya untuk sosialisasi karena penyelesaian pekerjaan lebih banyak dilakukan mereka di rumah atau di apartemen. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Teman sipil. Teman sipil. Ketemu lagi dengan om-om yang kegantengannya masih bertahan. Masih luar biasa. Kira-kira kegeeran yang masih bertahan. Bertahan di tengah daripada menurun. Iya, bertahan di tengah pandemi ya. Survive. Ini temanya apa nih, pandemi? Efek dari pandemi ya. melandainya pandemi. Jadi teman sipil kita sering ya dengar istilah WFO, WFH, WFHB di flexible working space. masa pandemi ya. Yang tentunya itu jadi cara kerja baru. Nah, dari WFH, WFO atau WFHB kira-kira kalian seneng yang mana sih? Terus kok tiba-tiba langsung seneng mana itu latar belakangnya apa? Iya. Kalau nulis itu nanti dimarahin Pak Dokter loh. Iya. Nggak apa-apa lah kita sekali-kali langsung. Tahu-tahu langsung masalah nggak bisa sama Pak menjelang Dokter. 2024 kritis. Iya. Kayaknya Ada mulai. Ya pokoknya kira-kira apa yang di benak kalian nih kondisi saat ini, apakah WFO, apakah WFH? Mungkin kalau sebelum itu kita lihat faktanya dulu di lapangan. Gimana? Ini menarik. Menarik. Sekarang kan pandemi sudah mulai melanda ya. Iya, oke. Dan kita tahu sudah beberapa kantor atau kementerian lembaga yang sudah menerapkan 100%. Yakin Pak? Yakin. Oke. Baik itu karena kebijakan maupun Jangan tahu Pak Dokter. Semakin nggak yakin. Baik itu karena kebijakan dari pimpinan instansinya maupun karena keadaan. Oh iya. Ya, paham ya yang maksudnya? Paham. Paksa dia harus datang ke kantor. Oke. Nah, sementara itu masih ada juga KL atau satker-satker yang masih belum 100%. Oke. Dengan adanya perkiraan akan dipindah alihkannya status pandemi menjadi endemi ini, berarti kan ada potensi bahwa kita akan kembali full bekerja seperti dulu lagi, artinya 100%. Di kantor dari dulu Kembali Pak ke kita kantor. 100% dulu bekerja Bos. Iya, masuk ke kantor. Iya, hati-hati Bapak kalau Nah, tapi kan juga kemarin sempat ada wacana tentang working from anywhere. WFA. Ya, kalau saya nggak salah itu dicanangkan oleh, tolong dikoreksi ya. Saya ragu. Bapak intimidatif dia jadi nggak pede. Minta tolong. Nggak pede dan ke distrak. Lihat ini serem banget soalnya. Ada wacana untuk melakukan working from anywhere. Oke. Yang kalau saya pribadi sih sebetulnya lebih setuju kita WFA. Working from anywhere. Anyway. Karena Tadi dalam rangka melaksanakan pola kerja baru. Gitu. masa karena dalam rangka Iya. kalau ada kebijakan ya kita pasti harus Iya, lakukan. Pak. Maksudnya secara personal Pak Aji, Saya cenderung kenapa setuju itu? Iya, kenapa lebih suka anywhere? Ya karena kita tahu sekarang aja belum 100% WFO, itu jalanan sudah macet satu. Oke, itu kan Jakarta. Jakarta. Jabodetabek. Ini kan kita bicara Indonesia, Pak Aji. Mungkin yang di Indonesia lainnya udah 100%. Oke. Mungkin loh ya. Ya kan ini kan Tapi nggak nanti macet, mungkin ya. teman-teman sipil yang di daerah ya kasih komentar lah apakah sudah 100% atau belum. Cuma Gitu lah. kok jarang ada yang komen ya? Komen dong. Report lah. Ya, jangan report, kalau report kita di-ban kita. Bukan maksudnya ngasih info lah. Enak ya Pak kalau boleh. Komen gratis kan? Komen gratis. Komen gratis. Bapak. Kasih channel nanti. Kalau dari Tuh ditunjuk tuh. kemarin gimana? Pandangan pribadi dulu. Kita ngomong pandangan pribadi aja lah. Gak mewakili Ini siapa-siapa. ngomong serius ini. Oke, siap. Emang saya nggak serius tadi. Karena Om Haji ini kerja sambilannya adalah komika, gua Enggak. pikir nggak serius terus. Bukan pekerjaan itu. Ntar saya diperiksa orang pajak. Ya, yang belum dapat. Belum dapat kerjaan lah. Yang belum Jadi gini, secara pribadi sih kalau gua kok seneng WFO. Oke, kenapa?
Ya karena kan memang dari pengalaman sudah berapa puluh tahun saya kerja itu, kerjaan saya itu di bagian supporting Pak. Oke. Ya, jadi Bukan karena kalau UEFA di rumah suruh ngepel. mungkin itu salah satunya. Ngepel, nyuci, pokoknya pekerjaan rumah itu tidak ada habisnya. Oke. Dan aplaus untuk para istri kita yang sudah Istri bekerja di kita. rumah. Istri kita. Lebih dari satu dong. Istri pegawai kita yang kerja di Drama wanita. Terus karena bertahun-tahun supporting dan itu harus katakanlah Hadir fisik. 75% harus hadir fisik. Oke. Kemudian yang kedua, saya tuh lebih suka bersosialisasi Pak, Tatap muka. bertatap muka gitu. Rasanya kalau ngomong di WA, ngomong di apa itu Nasin, Zoom itu rasanya kok kurang gimana, kurang tendang gitu loh Bro. Nah akhirnya itu yang ketiga. berarti physical touch. Ya, Iya. physical touch. Ya. Nanti tolong di ini anu. Diterangkan bahwa physical touch itu apa. Diterangkan aja, jangan diperagakan. Nggak usah. Terus kemudian yang ketiga, ini jujur saja. Kalau kita mau kerja anywhere, kita mau kerja di rumah, paling tidak kan kita harus menguasai IT, perangkat IT yang sudah disediakan. Ya, Nah, kita sih menguasai ya. Ya itu kan urusan, lo zamanannya gue yang bapak. Nah, Please don't. Iya. Jangan gas. Please Nah, don't gas. Kalau untuk saya sendiri kok saya belum terlalu menguasai Oh, IT iya, itu. iya. Jadi saya Belajar dong Pak. lebih bukan berarti saya nggak belajar Pak. Nah, Physical touch. ya Physical touch. belajar Pak, tetap Ini belajar nih, Pak. yang dirindukan gitu. Iya. Tapi tetap aja kok. Itu dia kenapa mau WFO, bisa jumpatin orang. Tapi kok rasa-rasanya kalau ada temen gua satu tim itu di ruangan itu kecepatannya ya 80-90 kalau ada perangkat baru penyesuaiannya. Kok gua masih 40-50 paling mentok udah ngos-ngosan. Emang gitu. umur nggak bisa bohong. Jadi itu Pak, 3 hal itu Pak yang mendasari kenapa sih saya seneng WFO itu. Kalau 3 hal itu atau yang ketiga itu bisa saya kuasai, mungkin saya lebih seneng WFA. Itu Pak. Kira-kira untuk Gimana physical ada touch? minat mau menguasai nggak? Oh minat ada, kita sebagai ASN harus selalu improving, mengembangkan diri, mengikuti perubahan. Bahwa nyampe atau tidak ya, ya ini kecepatan masing-masing kan, itu loh Pak. Kelihatannya pada nggak yakin dengan penjelasan gue. Dan sebenarnya sepakat Kita yakin jangan dengan sampai ya. kemampuan Pak Aris. Kita cuma kaget aja perubahan Pak Aris. Kok sekarang wise banget. Iya, iya. Nggak meledak-ledak. Nggak meledak-ledak. Nggak sistematis, nyerempet. gitu. Kalau lu nih, kalau lu gimana pendapatnya? Saya sebenarnya mirip beliau, mirip kelakuannya Pak. Kalau lebih musuh deh. Bukan karena keadaan tapi ya. Apa karena keadaan juga? Enggak juga. Saya kebetulan di kerjaan yang saya sekarang itu memang banyak hal yang harus mungkin Diselesaikan transaksi transaksi itu mungkin masih ada yang harus habis. Cuman seiring Sama sifat pekerjaannya. sifat pekerjaan, tapi juga ada kayak beliau juga latar belakang gitu. Kesepian ya. Enggak kesepian. Jangan yang jelek-jelek lah. Enggak kan saya Apa nanya. ya? Saya kan nanya tidak menuduh. Nanya. Dan sebenarnya bukan kayaknya yakin lah kalau udah U50 ya. Oh ya, U50 itu senangnya ketemu tatap muka Iya. orang. Terus ya bukan nggak mau manfaatin IT, tetap manfaatin. Cuman kayaknya kok lebih seneng nih kalau kita datang WFO bisa nyelesain kerjaan di kantor terus ya mungkin juga pikiran kita kadang kalau kerja di rumah itu masih belum full Pak, Ya. 100% gitu loh. Mungkin salah Latar satu, ya. belakangnya juga itu juga. Nggak fokus gitu. Sama itu kayak delivery kerjaan cepet itu kalau kita ada di kantor. ada di kantor gitu. Dan mungkin saya juga ngebayang kayak Om Haji tadi kan jalan macet terus mungkin cuman kan Iya, jalan apa-apa, macet itu ada ya. peluang juga Pak Peluang untuk ekonomi. Ekonomi siapa? Ya tukang bensin. Oh iya. Pedagang kaki lima ya, makanan. jajan. Dengan kita Kita ke WFO, kantor, secara jalan beli kita menggerakkan makanan. ekonomi, Iya. menggerakkan sektorial Pak, ya Pak Dokter ya. WFH juga menggunakan sektor Bapak ekonomi juga. terlalu Jakarta sentris kan. Oh iya, mungkin iya, karena kan Di daerah kan nggak gitu. tapi di
di daerah kan juga tetap bisa menggerakkan roda Iya, ekonomi. tapi kan bukan karena kemacetan. Iya, nggak mungkin Di tidak. beberapa kota besar mungkin masih Bisa dibayangkan nggak kantin-kantin yang di kantor itu itu dia. kita seandainya 100% WFH. kan kasihan juga. Pedagang-pedagang nggak ada Nggak lagi. ada lagi. Mungkin kalau dari sisi apa sih belanja untuk keperluan IT ya, Iya. kuota, terus mungkin gadget atau apa mungkin naik. Iya. Cuman kan yang sektor real mungkin Iya. juga Bahkan di pengaruh. pos saya tetap jajan. Makan Tapi kan ada kompensasinya juga kan Iya. banyak hal dulu yang kita butuh ATK nggak perlu. Iya, kan, iya, gitu loh. betul, betul. Beberapa rapat yang harusnya butuh snack nggak perlu. yang Jadi kalau konsumsi. Bapak pilih mana, Pak? Kalau saya senang kondisi existing. Kondisi ini kan selalu gitu kan. Existing, beda, Iya, beda. Saya menikmati. Kan kenangan nggak ada Iya, saja. Kondisi existing itu seperti apa, Pak, di kantor Bapak? Karena apa ya? Gimana kondisi existing dulu di kantor Bapak kayak apa? Ada kombinasi dalam seminggu itu kita boleh berapa hari WFH, berapa hari WFO. Ya iya, mungkin karena iya, sifat iya. kerjaan saya sendiri ya. Iya. Sifatnya kan analitik saya. Jadi Iya, Kan- biasa aja. kehadiran ke kantornya juga namanya analisis itu kan bisa di mana aja. Iya. Cuman saya setuju dengan Om Kabel Maris bahwa sebagai manusia biasa apalagi yang sudah Berumur, jelita nih, jelang 50 tahun. gua udah Udah 50 lewat. tahun Udah ya? Generasi X. Ya, kalau gua kan belum. Oh, maju udah lebih. Itu Nggak memang apa-apa ada usah sih. disebut. Itu kita bisa pungkiri, kita merindukan ngobrol-ngobrol, Iya. bercanda Iya, sama kayak teman-teman. gini kita Nah, ketemu, ya. sehingga kalau full WFH pun saya nggak setuju karena melakukan analisis itu kan butuh pikiran yang jernih, fresh. Kalau kita udah bete, lingkungannya cuma itu aja, ini analisisnya jadi seadanya kan. Makanya butuh WFO jadi tempat kita untuk sosialisasi jadinya kalau buat saya WFO itu. Bukan karena ini temuan di Singapura sama di ini loh. Di Eropa itu kayak gitu. Singapura itu mana? Singapura itu Paiwong tuh nama manajer itunya menyatakan bahwa ke depan itu kantor itu fungsinya untuk sosialisasi karena penyelesaian pekerjaan lebih banyak dilakukan mereka di rumah atau di apartemen. Makanya kantor-kantor modern sekarang di negara-negara maju sana Eropa sama itu malah ada bar, gitu, ada Tempat restoran, olahraga. kafe, tempat Buat olahraga. leisure gitu ya. Iya. Itu tempat mereka bersosialisasi, saling bertukar ide, masukan. Nanti di rumah dia fresh lagi, keluarlah output-output. Tapi itu mungkin tergantung dengan jenis pekerjaan juga Ya, ya. betul. Ada yang- Makanya saya bilang sifat yang pekerjaan. sifatnya kreatif atau analisa perorangan atau yang Ya. dilakukan mandiri mungkin cocok. Tapi gini, Nggak Pak. semua lah ya berarti ya. Bapak kan sebagai Karena ada juga ekonom nih, Pak. pekerjaan-pekerjaan yang nggak seperti Oh, itu. sekarang manggil bapak ya. Makanya perubahan tarif itu buat saya shock culture saya. Padahal baru 2 episode saya nggak hadir ya. Iya, udah lama banget sama Isan ya. Gabut terus ya. Ya, ini masih belum pada kangen ya. Iya. Saya kangen sama ekonom kita. Jadi gini, Pak. Pernah nggak ada satu penelitian ya? Kalau secara makro, roda perekonomian itu lebih bergerak mana? Ketika ASN lah, katakanlah itu banyak yang WFH atau dibanding dengan WFO. Secara makro, Pak ya. Ya. Jangan di kantor Bapak saja, tapi secara Ya. nasional itu seperti apa? Kalau menurut saya sih ada substitusi gitu. Ada beberapa sektor yang karena dampak WFH pandemi ini dia jadi kehilangan pasarnya. Tapi muncul sektor-sektor baru, terutama industri kreatif itu muncul, ya kan? Yang berbasis digital itu malas kan? Banyak orang muncul income baru, sumber pendapatan baru dari profesi di sektor-sektor yang baru. Muncul peluang baru ya. Iya, tetap seperti itu sih pasar kalau saya Pasar akan perhatikan membuat ya. keseimbangan ya respon. pada waktu. Respon. Perubahan itu ya? Perubahan Yang- itu. yang Cuma baru memang kadang tadi- butuh waktu itu. Iya, Waktunya iya. itu ada yang suatu negara butuh waktu lebih lama. Ada Karena yang nanti cepat. kondisi awal negara itu tidak terlalu bersahabat dengan digitalisasi. Akhirnya dia butuh waktu untuk edukasi dan literasi digitalnya kan. Tapi negara-negara yang sudah bagus literasi dan edukasi digitalnya Cepat ya. lebih cepat. Jadi ada time lag lah gitu. Gitu aja sih. Yang industri kreatif yang baru-baru tadi, Bro. Pak Ding lah. Bro lah, Pak. Cepet banget. Jadi santun. berapa persen sih sumbangan terhadap
saya belum pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia aja. Kalau di Indonesia berapa Bu? Saya belum punya data sih kalau untuk Oke. itu belum punya Kira-kira. data. Nah, kira-kira aja. Kalau Menurut belum saya ada jangan digerakkan. Lebih besar mana? Lebih artinya nanti dari sektor pertumbuhan ekonomi itu, oh ternyata ekonomi lebih tumbuh kalau orang ASN lah, orang-orang pada kerja di rumah. Apa? Ya kan ASN itu sendiri kan bagian dari pelaku ekonomi kan, Ya. jadi nggak semuanya disupport oleh ekosistem ASN kan, ada ekosistem sektor swasta juga kan gitu. Jadi cuman kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita lah misalnya ya, Jadi serius banget. banget. Nggak apa-apa, Serius kita ya. nangkap beliau. Ya, coba di ini, Ya. tapi disampaikan Mumpung, dengan santai. oh ya, Wah. kalau kita lihat Kayak yang di YouTube sana itu, ekonomi receh. kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kan more or less sekarang terakhir ya 5,4 ya. Nah sebelum pandemi 5, pas masa pandemi memang sempat Turun. anjlok ya. Nah kalau kita lihat seperti itu artinya ada beberapa sektor yang turun kontribusinya terhadap pertumbuhan, tapi ada sektor-sektor baru yang memberi pertumbuhan kan. Akhirnya ya secara agregatnya jadi ya 5,4 itu menurut saya jadi Itu jadi malah naik. jadi Kemarin masih dari sebelum. Kalau ya yang ini dominan, kan belum Iya, tutup belum. ya. dominan masih konsumsi. Konsumsi, ya. Kita masih konsumsi. Contohnya ini nih, konsumsi terbesar. Iya. Pengennya makan. Bahkan tapi nggak jadi. Sesi konsumsi. Ya karena kan sektor investasi itu nggak secepat sektor konsumsi. Apalagi Bisa kemarin jadi itu, dia apa imbasnya nanti setelah berapa iya, tahun. waktu pandemi kan banyak pabrik, contoh ya paling simpel pabrik tutup. Tutup. Ya. Tapi pabrik tutup kan masa kita itu tetap makan, kan tetap berkonsumsi. Nah artinya ketika pandemi berakhir, konsumsi kita itu masih relatif stabil ya. Tapi pabrik yang udah tutup ini kan nggak serta merta dia bisa dioperasikan kembali. Ibarat mobil Pak Aris lah yang mobil premium itu ya, kan nggak bisa pagi starternya kayak gini ya, namanya mobil premium kan. Kenapa malah kayak situ Pak? Ya. Kan nggak Ya, biasa aja Pak. Analoginya ya nggak apple to apple. Iya, Pak. maksudnya mobil Pak Aris kalau mau pergi kerja itu kan nggak starter langsung gas jalan, kan kita tunggu berapa waktu, kan biasa ada indikator tuh, Indikator. biru masih atau hijau RPM. kan, harus dia mati dulu baru jalan. Artinya ada butuh waktu untuk mesin-mesin produksi itu bisa hidup lagi. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah, menurut perkiraan Pak Ihsan, nah, kira-kira dengan adanya situasi pandemi yang sudah melandai ini, dan Ini kok jauh dari WFO ya? Iya. ini kita kaitkan Ekonomi. Oh, iya. kita agak Oh, iya, iya. berbobot sekarang ke situ. Lantaran doang Evo. Bridging. Jangan hanya ngomong kosong doang. Ada Pak Dokter di sini mumpung kan. Nah, menurut Pak Ihsan gimana? Pandemi sudah mulai melandai, level PPKM 1, Iya. dan semoga nanti ke level 0. Ya. Nah, Kembali normal lah. kembali normal. Dengan kondisi-kondisi yang terdahulu, lebih seneng mana Pak? Perkiraannya, ekonomi. Senang apanya ini? Satu Pak Ihsan, kalau misal Pak Ihsan menteri nih, Oh jangan lah. misal, Berarti Pak Aris presiden kalau gitu. oh enggak juga, saya kabar umum aja. Misal itu membuat Pak Ihsan membuat kebijakan lebih senang mana? Oh WO semua, oh WFA semua, oh campuran. Karena kan campuran kan Ini pertanyaan dipendek-pendek. bukan menjebak. Nggak bisa dijebak Pak Nah Ihsan. makanya kalau saya bilang tadi secara personal dengan sifat pekerjaan Existing. saya tadi, saya lebih memilih kondisi existing yang ada kombinasi antara WFO dan WFA, khususnya di daerah-daerah yang kota besar ya, urban ya, sehingga work life balance atau nggak usah lah terlalu jauh work life balance, kedekatan individu itu dengan keluarganya terjaga. Makin dekat. Ya kita lihat sekarang ya, memang banyak isu juga, banyak yang bertengkar ya, banyak ada terjadi perceraian juga. Tapi relatif, saya kebayang waktu saya masih pasangan muda gitu ya, ketika kita dua-dua bekerja, anak itu kan relatif lebih banyak waktunya itu Ya. berkomunikasi dengan ART, Ya. si mbaknya. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang adik-adik kita, pegawai-pegawai muda kita, dengan adanya kombinasi WFH WFO, dia lebih punya lebih banyak waktu untuk dekat, melihat perkembangan anaknya balita kan. Nah itu kalau saya dari sisi itu kemanusiaannya lah, Nggak kehilangan momen ya. nggak kehilangan momen gold age-nya si anak gitu, golden age-nya si anak. Cuman seperti saya bilang tadi,
tergantung sifat pekerjaannya juga. Kalau kayak Om Kabul tadi yang butuh otorisasi segala macam, ya saya nggak tahu ke depan mungkin ada sistem yang bisa Sudah ada. mengatasi itu ya. IT sih sebenarnya. Nah, Jadi alasan lu tadi harus ini nggak Ya, benar juga. mungkin itu alasan yang dibuat gua. Ya IT-nya ada di alasan sini depan di kantor. kamera. Alasan di depan kamera. Itu ketika transisi, Pak. Kondisi Eksistensi ya. ya, yang kondisi. Kombinasi lah. Itu sebagai kesan pribadi. Sejarah pribadi. Tapi saya rasa beliau juga ngadop best practice kayaknya. Ya, Kan ya. di kantor-kantor yang internasional juga mereka udah kombinasi, Bang. Kantor internasional itu apa? Government-nya Singapura, Google, Tadi terus dari di ekonomis itu saya lihat itu dalam Wall Street ya, itu reportnya di Paris beberapa kota besar itu Oh, Bapak bisa baca Wall Street. bisa Wall Street. Artinya tingkat okupansi, bahasanya gitu okupansi Tingkat penginapan. Pak Kabul kan. tingkat hunian. hunian. Di tengah-tengah kota pusat bisnis di negara di kota-kota besar seperti Prancis, London, Bangkok, Singapura itu pasca pandemi ini turun drastis hampir 2 sampai 3 kali lipat karena banyak pekerja yang lebih memilih bekerja di rumah. Oh, gitu. Hunian di kantor ya. Iya, jadi kantor-kantor banyak kosong Oh. karena lebih milih rumah. Kedua karena pasar tenaga kerja yang baru, terutama yang high profile, itu lebih cenderung memilih ketika dapat kerja, dia lebih memilih kantornya itu yang dekat dengan rumahnya atau tempat tinggalnya sekarang Oh. dibanding tingkat gaji yang ditawarkan. Itu report di ekonomis ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ke depan. Kalau Pak Aris mau maju jadi wali kota atau bupati, desain kotanya itu sekarang harus Smart. diperhatikan. Smart City. Nah, Smart City. Iya. Gua aja belum smart. Gimana City-nya? Kalau smart, nanya beliau, Pak. Nah, gimana? Nanti evaluasi ada smart. smart. Smart tip. Ya, smart tip. Jadi tadi yang Gimana, kita Pak Haji? obrolan kita nih yang ini sih obrolan kita aja ya. Tapi barangkali dari setelah mendengarkan obrolan kita ini bos-bos atau pimpinan-pimpinan bisa menjadi ada masukan atau pertimbangan. Ya, ini nih komentar ini bikin bahaya. Bos-bos pasti udah punya, Jangan Pak. terjebak kami, Pak. Nah, kalau yang terjebak Bapak aja nggak apa-apa. Jangan ngajari pimpinan. Iya. Nggak baca. Barangkali setelah mendengarkan obrolan ini Kita Jangan reputasi. GR deh, jangan GR. Jangan menjebak kami, Pak. Kami tetap istiqomah. Kenapa tadi dibilang ini pendapat pribadi. Mungkin setelah mendengar ini ya, terus tahu oh, Pak Aris kayaknya cocoknya di sini nih. Oh iya. Di mana? Kayaknya. Iya. Iya. Jadi jangan sok tahu, jangan ngajari pimpinan kita. Nggak ada yang ngajar. Siapa yang ngajar? Jebakan bahaya ini. Ngajari ikan berenang ya. Artinya ada berbagai macam suara di bawah gitu. Ya artinya kalau saya bilang siapapun pimpinan Iya, siapapun. itu kan nggak mudah merumuskan sebuah kebijakan. Dan kita berempat aja preferensinya beda-beda. Makanya. Apalagi 5 juta PNS kan ASN-nya pasti punya kemauan macam-macam kan. Ya cuma mungkin bisa jadi pertimbangan Ya. lah ya untuk melihat sifat pekerjaannya yang cocok Ini bisa. berlaku WFH full, WFO full atau kombinasi WFH WFO. Ya dan juga teman-teman sipil yang lainnya kalau misalnya punya pendapat yang sama atau berbeda ya silakan aja dikasih komentar di bawah. Iya, tapi kan teman-teman sipil yang di Pemda misalnya, Nah, itu kan itu relatif termasuk lebih ya. dekat ya sekarang. Ya, dekat. Dan mungkin mereka juga memilih WFO juga, Ya. mungkin. Ya kalau kantor-kantor pelayanan Kantor orang layanan. yang Masyarakat mungkin kayaknya nggak bisa. Meskipun di Mungkin kantor layanan itu juga udah memanfaatkan apa IT, ya. digital atau Iya. IT. Ya. Jadi gimana Pak Aji? Iya, ya begitu-gitu lah. Namanya di obrolan di Disimpulkan dong. Nggak usah disimpulkan kali ya. simpulkan apa? Simpulkan Pak Haji. Ya Simpulkan, kurang lebih Pak. seperti itu lah. Ternyata Coba berpremisnya Mas. Iya. Punchline-nya Ya. punchline-nya adalah rambut boleh sama hitam, Oke. Oke. tapi isi kepala orang siapa yang tahu. Itu Kamu tuh. itu berbahasa kayaknya. kayak laut ya. Itu peribahasa cenderung pantun. Ya pokoknya gitulah. Itulah gimana teman-teman sipil pengen tahu nih. Ya bahwa setiap keinginan orang kan punya preferensi masing-masing tadi disampaikan. Ya. Tinggal ya bagaimana keputusan pimpinan, artinya pengambil keputusan lah kurang lebih Iya. seperti itu ya. Dia tentunya harus kita hargai juga apapun keputusan yang akan diambil nanti kita hormati. Gitu. Bahwa obrolan kita ini hanya sekedar
ya mendengarkan suara hati kita aja lah, kira-kira gimana sih Opini lah. opini. Dengerin Itulah gue rasa. sang pesehat. Oh udah Itu aja. Terus apa sih Mas? Saya Hari ini gua baru senang serius. Yes. apa karena cedera? Setelah ini gegar kayak. Setelah cedera. Tapi yang kena kan bukan dengkul tadi. Semoga permanen ya. Biar nggak serius. Oke. Terima kasih. Tetap bangga Sebagai ASN. Dadah. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.